tidak ada korupsi lagi di periode ini. Jadi saya mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu kita semua untuk berhati-hati. Dari meja pimpinan saya hanya ingin menambahkan tadi dari Pak Hasan Saleh, ingin mempertanyakan mengenai pinjaman 6,49 triliun dari Spanyol itu peruntukannya untuk apa saja, jangka waktunya berapa lama pinjaman ini, kemudian rencana pengembaliannya tuh dari mana gitu. Dan kami semua berpesan agar pinjaman dan bantuan-bantuan yang diberikan kepada KKP ini supaya dipergunakan dengan sebaik mungkin, tepat sasaran, dan jangan ada yang disalahgunakan. Kita semua ingat pesan Presiden bahwa tidak ada korupsi lagi di periode ini. Jadi saya mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu kita semua untuk berhati-hati. Saya rasa demikian. Kami minta untuk Bapak Menteri untuk memberikan jawabannya. Terima kasih Ibu Ketua, para anggota pimpinan dan para anggota. Dari beberapa yang disampaikan, ya saya menangkap bahwa sebenarnya Bapak Ibu semua juga memahami apa yang menjadi kendala kami. Jadi pada dasarnya seperti ini. Apabila semua bisa dipenuhi atau anggaran kami seperti pada era sebelum 2014 barangkali, kita mudah sekali kalau kita lihat kita kekurangan kapal pengawas atau kita melihat pelabuhan yang rusak, yang kalau Bapak Ibu mungkin pergi pelabuhannya kenapa rusak dan seterusnya, bau dan seterusnya, ya karena memang tidak ada anggaran. Lalu kemudian sisi lain kami dituntut bahwa kami harus mampu juga memberikan utamanya kesejahteraan kepada masyarakat nelayan. Jadi saya mau sampaikan dulu sedikit yang dimaksud dengan nelayan. Saya rasanya sudah lulus nih Ibu dan para anggota semua. Nelayan ini sebetulnya kalau yang namanya nelayan itu benar-benar nelayan daerah, nelayan tradisional. Mereka menggunakan kapal kecil gitu ya, tidak mempekerjakan orang. Dan kalau disurvei semuanya tidak ada yang protes Ibu. Mereka tidak ada yang protes. Karena banyak kita berikan bantuan. Baik itu alat tangkap, baik itu BBM subsidi, baik itu misalnya kapal sekaligus. Kita berikan bantuan. Yang kedua, tidak diwajibkan menggunakan VMS dan bahkan kita sedang merancang mau mencari cara gimana caranya agar kemudian apabila PNBP ini kita bisa dapatkan dengan baik dari para pelaku usaha, itu kita bisa berikan bantuan kepada mereka untuk dipasang VMS. Fungsi daripada VMS, ini nanti terkait panjang. Fungsi daripada VMS adalah untuk juga sekaligus merescue kalau misalnya terjadi kecelakaan di laut. Jadi misalnya kapalnya kena badai dan sebagainya, itu kalau ada VMS kita terdeteksi dia di daerah mana dan kita bisa langsung rescue. Nah, lalu yang kedua, mobilitas kapal itu juga akan dimonitor. Dia kemana saja. Jangan kemudian satu melanggar wilayah, lalu yang kedua melakukan transshipment. Nah ini, yang saya heran dan saya aneh. Mereka bisa keberatan dan itu membahana sedemikian rupa mengatasnamakan nelayan kecil. Nelayan kecil nggak pernah protes soal VMS. Nggak pernah nelayan kecil itu protes VMS, nggak pernah. Nggak ada, tapi kalau mereka diajak mungkin gitu. Karena VMS ini banyak keuntungannya. Dan VMS itu adalah pengusaha. Jadi kalau orang bisa bikin kapal, VMS cuma 5 juta harusnya bisa. Dan juga buat kepentingan si pemilik kapal. Pemilik kapal itu bisa mengetahui bahwa kapal ini dia melaut kemana, hasilnya berapa. Gitu. Tapi ini protes. Tapi sebetulnya protes menggunakan nelayan kecil yang diajak seolah-olah mereka nelayan kecil. Mohon izin Bapak Ibu semua coba sekali waktu tidak sebagai anggota DPR, berbaju tidak sebagai anggota DPR tapi keliling duduk sama mereka. Saya sering Ibu. Saya tidak tahu saya sebagai menteri saya duduk.
Wih, dapat ikan banyak nih bos. Lumayan Pak, gitu. Ya kan, dikirim kemana? Ke Amerika. Tapi lewatnya Singapura. Administrasinya lewat Singapura, tapi fisiknya langsung ke Amerika. Kapalnya berapa? Sedikit cuma 35. Ya kan? Caranya gimana? Bagi hasil. Jadi ada pekerja, ada di situ ada kru kapal, terus kemudian ada pemilik kapal. Ada seperti itu. Nah jadi maksud saya gini, ini yang juga harus kita soroti. Saya sampai bicara sama Pak Dirjen Tangkap, kebetulan beliau juga polisi. Cobalah kita diskusi dengan Menteri Tenaga Kerja. Seharusnya mereka itu bergaji. Kalau mereka bergaji, mereka memiliki hak-hak di situ. Ya, sehingga tidak seperti bunglon, maksudnya begitu dibebanin soal VMS, mereka bukan keberatan soal harga. Tapi mereka ketakutan kalau mereka ketahuan nanggap ikannya kebanyakan. Lalu mereka ketakutan kalau mereka melakukan transshipment di lapangan, di laut. Itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, terima kasih Pak Slamet yang sudah memahami sekali tadi soal situasi ini. Jadi itulah sebetulnya. Lalu yang kedua, kalau kami keluar negeri sekali waktu barangkali kita bisa sama-sama juga. Ini nanti sebentar lagi tanggal 5-6 ada di forum Barcelona. Itu ada Seafood Expo. Bapak Ibu sih saya berharap betul dapat masukan sebetulnya dari Uni Eropa. Apa klaimnya mereka terhadap kita? Waktu saya datang ditanya kenapa PIT nggak dijalanin? Aduh saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Tapi di sisi lain di ruangan ini selalu saya ya sudah dikomplain gitu. Ya saya terima nggak apa-apa. Saya selalu menyatakan bahwa kami sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saya butuh traceability atau ketertelusuran ikan. Nangkepnya di laut mana, mendaratnya di mana. Dan itu berapa lama waktunya. Itu banyak hal yang diminta. Karena di laut tertentu barangkali sudah overfishing, mereka nggak mau. Dia bilang begini, kenapa saya nggak mau ngambil dari kalian? Kalian barbar cara tangkapannya. Nah ini yang maksud saya kita harus benahi, tapi kalau kami tidak mendapat dukungan politis dari Bapak Ibu, tentu kami tidak bisa. Pasti tidak akan bisa. Nomor satu. Nomor dua, anggaran tadi saya sudah sampaikan, kami tidak bisa membangun infrastruktur yang memadai. Idealnya itu ada eco fishing port, artinya pelabuhan yang bersih, ya, yang tertata dengan baik, tapi hampir seluruh pelabuhan kita bau. Bapak Ibu kalau pergi ke Muara Baru saja pasti kan tutup hidung.